Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, baik itu dari nikmat sehat kita sebelum nikmat sakit kita, nikmat sempat dan nikmat waktu luang sebelum nikmat tidak ada waktu luang kita atau musibah. Baiklah teman-teman sekalian, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, yang kami hormati pemimpin kita Ustaz Haluk beserta teman-teman sekalian. Baik, duduknya saya di depan antum sekalian akan membawakan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama itu pembukaan agar lebih berbarokahnya acara kita pada malam hari ini. Marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu qiraatul Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita Ilham. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan seiring roda ilahi, amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kultum. Mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak kultum yang akan dibawakan oleh Syekhun Al-Fadil Lalu Johan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ay yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan, memberikan kita nikmat sehat dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang Allah berikan kepada kita. Kadang tanpa kita sadari nikmat yang tidak pernah terlihat itu tidak pernah kita syukuri. Kita hanya mensyukuri apa yang pernah kita rasakan. Terkadang juga kita hanya bersyukur ketika sesuatu itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita merasakan nikmat itu baru kita mensyukurinya. Akan tetapi andaikan kita tahu di balik hal-hal yang terlihat, nikmat-nikmat yang terlihat yang Allah berikan, banyak lagi nikmat yang tidak terlihat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya yaitu nikmat sehat dan lain sebagainya.
Alhamdulillah Allah juga sudah kembali mempertemukan kita semua berkumpul di keluarga besar Rumah Tahfiz Darul Razak yang alhamdulillah kita semua sudah menikmati liburan selama beberapa minggu kemarin. Alhamdulillah ini juga termasuk salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana berkat bimbingan dan ajaran beliau kita semua masih bisa merasakan apa itu agama Islam sampai saat ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pembimbing kita yakni Ustadz Halub. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki yang halal barakah dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya zahiran wa batinan. Begitu juga untuk teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini saya sedikit akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Orang Tua. Orang tua, dua sosok ini adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Ada dua kelompok, ada dua orang yang bisa dikatakan orang itu adalah paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua dan guru. Dua orang ini adalah orang yang sudah merubah hidup kita. Yang awalnya kita berawal dari bimbingan orang tua. Bimbingan dari orang tua itu adalah ketika kita lahir, ibu kita menyusui, dibesarkan, kemudian setelah itu kita sampai pada waktu di mana kita harus memahami ilmu, di mana kita harus mencari ilmu, di mana kita harus memiliki pengetahuan untuk menghadapi zaman-zaman seperti zaman sekarang ini. Jika kita hanya terus berada di atas pangkuan kedua orang tua kita, maka kita akan tersesat di zaman yang canggih ini. Maka kita tidak akan memiliki sedikit pun pengetahuan. Maka guru juga berperan dalam hal tersebut. Guru mengajarkan kita ilmu dari apa yang tidak kita ketahui menjadi kita bisa dalam hal itu. Bahkan kita bisa menguasai semua bidang ilmu itu juga berkat guru. Orang tua itu mendorong dengan doa dan keridhaannya. Makanya dua orang ini tidak boleh terputus di dalam hidup kita. Tidak boleh kita tinggalkan. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, dimanapun kita melanjutkan pendidikan, dimanapun kita sekolah maupun sampai kita sudah sukses, tidak ada yang namanya mantan guru ataupun bekas guru, itu tidak ada. Guru tetaplah guru karena beliau yang sudah membimbing kita dari ilmu A, B, C sampai ilmu Z. Alhamdulillah. Maka dari itu kesimpulannya adalah marilah kita berbakti kepada dua orang tersebut, kepada orang tua dan guru. Karena kehidupan ini tidak akan bisa berjalan stabil tanpa dua orang itu. Diibaratkan seperti orang yang berlari. Orang bisa berlari itu pasti menggunakan dua kaki. Orang tidak akan bisa berlari jika ia memiliki satu kaki. Diibaratkan satu kaki kiri adalah satu kaki kanan adalah kaki orang tua, satu kaki kiri adalah seorang guru. Maka jika keduanya sudah meridhoi kita, maka percayalah, yakinlah Allah juga sudah meridhoi, maka hidup kita akan melesat jauh untuk menuju kesuksesan. Akan tetapi jika salah satunya tidak pernah mengucapkan ridho kepada kita sebagai anak atau sebagai murid, maka berusahalah untuk mendekatinya sampai guru dan orang tua kita mengatakan, aku ridho kepadamu wahai muridku atau anakku. Itulah sesuatu yang harus kita cari sebagai seorang murid, sebagai seorang anak. Terkadang kita sampai sudah sebesar ini, sampai sudah sedewasa ini, belum pernah, terkadang ada rasa malu yang muncul di dalam hati kita untuk mengatakan, wahai ibuku, wahai bapakku, aku mohon ridhomu untuk mendoakanku, aku mohon ridhomu agar pendidikanku berjalan lancar dan aku bisa mencapai kesuksesan cita-cita yang aku inginkan. Semoga aku bisa membahagiakanmu. Itu bisa dikatakan 99% banyak orang yang
malu untuk mengatakan hal demikian kepada orang tua ataupun kepada guru. Yang mungkin kepada guru bisa kita meminta ridho sembari kita bermusyawarah atau begitu, seperti doa-doa untuk menyemangati belajar kita. Akan tetapi yang terpenting adalah ridho orang tua. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain, usukhtallah fi sukhtal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jika orang tua kita tidak pernah mengucapkan aku ridho kepadamu, atau kita tidak pernah menanyakan bahwa apakah engkau sudah meridhoiku dalam menuntut ilmu, hai ibuku atau bapakku, maka bisa kita rasakan bahwa di dalam kehidupan kita terkadang kita mengalami banyak kesulitan. Akan tetapi jika kita sudah mendengar atau jika kita sudah bertanya kepada ibu kita atau meminta ridho kepada orang tua kita, maka percayalah, setelah kedua orang tua kita mengucapkan kalimat ridho tersebut, insya Allah Allah juga detik itu pun langsung meridhoi kita, maka akan selalu membimbing kita, memberi kita petunjuk jalan yang lurus, dan percayalah tidak akan ada kesulitan lagi. Itu pun kalau ada kesulitan, itu adalah ujian dari ibadah-ibadah yang kita tinggalkan atau kelalaian kita sendiri. Maka dari itu teman-temanku sekalian, jangan pernah membuat senyum orang tua kita itu yang awalnya senyum menjadi murung. Itu adalah, bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kekecewaan yang diciptakan oleh diri kita sendiri kepada orang tua kita. Maka dari itu, orang tua kita yang sudah tersenyum, mari kita buat beliau selalu tersenyum dan tidak pernah menutup senyum tersebut. Begitupun kepada guru-guru kita, mari kita selalu buat beliau semua senang gimana pun caranya, karena kita juga mendapatkan setengah dari kehidupan ini dari beliau. Bisa dikatakan bahwa kehidupan ini itu berasal dari dua orang tersebut. Kita tidak pernah bisa menjalankan kehidupan ini sendiri tanpa bimbingan dua orang tersebut. Baiklah teman-temanku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya ingatkan sekali lagi, marilah kita sama-sama jika ada kesempatan bertemu dengan orang tua, maka jangan sia-siakan pertemuan tersebut. Mintalah ridho pada hari itu, pada detik itu, agar pendidikan kita yang awalnya susah, perjalanan hidup kita yang awalnya susah, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hidup kita pasti akan sukses. Itu adalah janji Allah melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gila. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah sama-sama mendengarkan sebuah pemaparan kultum yang sangat luar biasa dari saudara kita Lalu Johan. Apa yang sering kita dapatkan pada malam hari ini? Seseorang pernah memberikan saya nasihat. Nasihatnya berbunyi seperti ini. Jika kamu ingin mendapatkan keberkahan umur, maka mintalah ridho orang tuamu. Dan jika kamu ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka carilah ridho gurumu. Maka yang keduanya ini harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa satu yang berjalan tapi yang lain tidak. Maka mintalah ridho guru dan ridho orang tuamu. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.